Dr. Wayne mengatakan, ketika Anda mengubah cara pandang Anda terhadap sesuatu, hal-hal yang Anda lihat pun akan berubah. Albert Einstein pernah mengamati bahwa keputusan paling mendasar dan penting yang harus Anda buat dalam hidup adalah ini: apakah saya hidup di alam semesta yang ramah atau yang penuh dengan permusuhan? Mana yang Anda lihat? Apakah ini alam semesta yang dipenuhi dengan permusuhan dan kemarahan, orang-orang yang ingin saling membenci, dan orang-orang yang ingin saling membunuh? Apakah itu yang Anda lihat? Karena ketika Anda melihat dunia seperti itu, itulah yang akan Anda ciptakan untuk diri Anda di dalam kehidupan Anda sendiri. Ini ucapan dari pemikiran seorang ilmiah yang hebat. Dan yang menarik adalah bahwa ini bukan sekedar permainan kata-kata yang cerdik. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat sesuatu, hal-hal yang Anda lihat akan berubah. Ia lalu menyampaikan agar kita membayangkan adegan berikut ini. Anda berada di rumah, memegang kunci mobil di tangan Anda. Tiba-tiba listrik padam, dan Anda tidak bisa melihat apapun. Anda meraba-raba berjalan di ruang tamu dan menjatuhkan kunci Anda. Anda mencari-cari sebentar dan menyadari bahwa Anda tidak akan pernah menemukannya di dalam kegelapan. Namun Anda melihat keluar dan menyadari bahwa lampu jalan menyala. Lalu sebuah ide muncul di dalam pikiran Anda. Buat apa saya menunduk di sini di dalam kegelapan dan meraba-raba mencari kunci ketika di luar ada cahaya? Lebih baik saya keluar dan mencari kunci di bawah lampu jalan. Mungkin menurut Anda ini adalah hal yang konyol. Tetapi bukankah ini masuk akal? Jadi, Anda keluar dan mulai meraba-raba mencari kunci Anda. Tetangga Anda datang dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Saya menjatuhkan kunci saya," jawab Anda. "Oh, biar saya bantu untuk mencarinya," katanya. Sekarang kalian berdua sedang mencari kunci di bawah lampu jalan. Akhirnya dia bertanya, "Maaf, tapi di mana Anda menjatuhkan kunci itu?" "Ya, saya menjatuhkannya di dalam rumah." Dia pun berkata, "Maksud Anda menjatuhkan kunci di dalam rumah, tapi Anda mencarinya di luar sini, di bawah lampu jalan. Itu tidak masuk akal." Lalu Anda menjawab, "Ya, tidak ada gunanya meraba-raba dalam kegelapan di saat ada cahaya di luar sini." Sekarang Anda mungkin berpikir, betapa konyolnya keputusan tersebut. Tapi bukankah itu persis dengan yang sering kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, atau perjuangan yang sebenarnya berada di dalam diri kita, tetapi kita malah mencari solusinya di luar sana, di tempat lain, di luar dari diri kita sendiri. Ini seperti pergi ke dokter dan menceritakan semua gejala Anda. Lalu dokter mengatakan, "Wah, Anda punya banyak gejala." Lalu ia mulai menuliskan resep. Anda perlu resep untuk gejala ini, Anda perlu resep untuk gejala itu, dan akhirnya dia menuliskan 4 atau 5 resep. Saat Anda hendak keluar, Anda berkata, "Saya ingin mengambil resep saya, dok." Dokter menjawab, "Tidak. Saya akan memberikan resep ini kepada ibu mertua Anda, yang ini kepada tetangga Anda, yang ini kepada anak Anda, dan yang ini kepada orang tua Anda." Maksudnya adalah, Anda yang punya masalah dan kesulitan, tetapi Anda berharap agar orang lain yang berubah, atau agar keadaan di luar dari diri Anda untuk menjadi lebih baik, agar hidup Anda dapat berjalan dengan mulus. Jika Anda memiliki pemikiran atau perasaan seperti ini, maka ini adalah hal yang harus Anda renungkan dengan serius.
Solusi dari masalah tersebut ada di dalam diri Anda sendiri. Ini adalah prinsip yang sulit dipahami oleh banyak orang, tetapi yang kebenarannya sangat diyakini oleh Dr. Wayne. Suatu ketika, Dr. Wayne sedang berada di dalam sebuah kelompok yang terdiri dari pecandu narkoba dan alkohol. Di dinding ruangan tersebut terdapat tulisan yang berbunyi, "Tidak ada dendam yang dapat dibenarkan di dalam kelompok ini." Malam itu dia berkata kepada kelompok tersebut, "Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain kepada Anda di sini. Tidak peduli seberapa besar kemarahan yang diarahkan kepada Anda. Tidak peduli seberapa banyak kebencian yang mungkin Anda temui di dalam hidup Anda. Tidak ada dendam yang dapat dibenarkan." Artinya, jika Anda menyimpan dendam di dalam diri Anda terhadap apapun atau siapapun, seperti orang yang meminjam uang dari Anda tetapi belum membayarnya, orang yang Anda rasa telah melakukan kekerasan dalam hidup Anda, orang yang meninggalkan Anda dan memilih orang lain, semua hal yang Anda anggap sebagai pembenaran di dalam perasaan dan hidup Anda bahwa Anda berhak untuk memiliki rasa dendam. Dan yang ingin Dr. Wayne sampaikan kepada Anda adalah bahwa dendam-dendam tersebut pada akhirnya akan selalu merugikan Anda dan menciptakan rasa putus asa di dalam diri Anda. Tidak ada satu orang pun yang mati karena gigitan ular. Gigitan ular tidak akan membunuh Anda, tetapi racunnya lah yang terus mengalir ke dalam sistem tubuh Anda setelah Anda terkena gigitannya adalah yang pada akhirnya akan menghancurkan Anda. Ada banyak cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan, tetapi pada dasarnya semuanya dimulai dengan pemikiran yang bagaimana yang Anda pilih. Anda akan menjadi apa yang Anda pikirkan. 7 kata sederhana yang menurut Dr. Wayne mungkin adalah hal paling penting yang bisa kita pelajari dan kuasai dalam hidup kita. Pepatah lama ini mengatakan bahwa saya menjadi apa yang sepanjang hari saya pikirkan. Dan begitu Anda tahu bahwa apa yang Anda pikirkan adalah apa yang akan berkembang, Anda akan mulai sepenuhnya waspada terhadap pemikiran Anda sendiri. Anda tidak akan lagi membiarkan pikiran Anda terfokus pada apapun yang tidak Anda inginkan atau yang tidak ingin Anda wujudkan di dalam kehidupan Anda. Miliki pikiran yang terbuka terhadap segala hal dan tidak terikat pada apapun. Salah satu prinsip utama di dalam hidup Dr. Wayne adalah bahwa tidak ada yang memiliki cukup banyak pengetahuan untuk menjadi seorang pesimis mengenai hal apapun. Dan ketika kita menutup pikiran terhadap apa yang mungkin bagi diri kita atau bagi umat manusia, kita menutup bagian yang jenius yang ada di dalam masing-masing dari diri kita. Memiliki pikiran yang terbuka bukan berarti mencari kesalahan dalam semua hal yang telah diajarkan kepada kita oleh orang lain, tetapi lebih kepada membuka diri kita terhadap potensi dan kemungkinan bahwa segala sesuatunya, apapun itu, bukanlah hal yang mustahil. Segalanya mungkin. Jadi, memiliki pikiran yang tidak terikat pada apapun dan terbuka untuk segalanya berarti menemukan di dalam diri kita masing-masing sebuah kemampuan untuk melepaskan sifat yang sudah menjadi sangat umum di dalam dunia kontemporer. Dr. Wayne berkata, "Tahukah Anda bahwa sebagian besar orang yang saya temui menghabiskan hidup mereka dalam mencari alasan atau kejadian agar mereka dapat merasa tersinggung? Mereka sangat berharap untuk dapat menemukan suatu alasan atau kejadian untuk menjadi tersinggung, dan alasan tersebut tidak sulit untuk ditemukan. Mereka ada di mana-mana,
cara orang berpakaian, apa yang dikatakan seseorang. Mereka menyalakan TV dan mendengar berita dan mereka tersinggung dengan seseorang yang menggunakan bahasa yang tidak mereka sukai, tersinggung dengan seseorang yang tidak memiliki kebudayaan yang sama dengan mereka. Bahkan jika Anda dapat mencatat, mungkin besok Anda akan menemukan 100 alasan yang dapat membuat Anda merasa tersinggung ketika Anda melihat ke sekeliling. Tetapi pikiran yang terbuka terhadap segala hal dan tidak terikat pada apapun adalah pikiran yang mengatakan, saya tidak pernah mencari sesuatu apapun yang akan membuat saya menjadi tersinggung, dan bahwa apapun yang orang lain katakan, tanggapan saya untuk hal tersebut hanyalah itu sudut pandang yang cukup menarik yang belum pernah saya pertimbangkan sebelumnya. Prinsip selanjutnya yang Dr. Wayne sebut sebagai jangan mati dengan masih bermainnya musik di dalam diri Anda. Dr. Wayne berkata, dalam hal ini siapa lagi yang lebih baik untuk dikutip selain Thoreau. Ketika dia membicarakan mengenai beberapa dari kita mendengar irama gendang yang berbeda, dan kita harus berjalan mengikuti musik yang masing-masing kita dengar. Tetapi kita semua memiliki musik yang sedang kita mainkan, dan kita semua memiliki misi yang sifatnya mulia. Tidak ada yang terjadi tanpa sebab, yang tanpa disengaja di alam semesta ini. Kita semua tercipta di sini dengan suatu tujuan. Ada sebuah sumber kecerdasan yang dimana segalanya dan semua orang adalah bagiannya, dan kita semua terhubung dengannya. Dr. Wayne lalu berkata, tetapi terlalu banyak dari kita yang takut untuk mendengarkan musik tersebut dan mengikuti iramanya. Untuk Anda yang berada di sana, saya tahu Anda punya buku yang ingin Anda tulis. Saya tahu ada komposisi yang ingin Anda buat. Saya tahu ada lagu yang ingin Anda nyanyikan di suatu tempat. Mungkin Anda ingin membesarkan ternak, atau mungkin Anda ingin membuka sebuah toko es krim. Siapa tahu. Mungkin Anda hanya ingin bepergian dan berkeliling melihat dunia. Mungkin Anda ingin menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi Anda takut mengambil tindakan. Meskipun perasaan Anda mengatakan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dr. Wayne selanjutnya berkata, kita semua pasti merasakan sesuatu. Dan dalam novel terkenal Leo Tolstoy, The Death of Ivan Ilyich, dia mengajukan pertanyaan yang bagi dirinya sendiri sangat mengerikan. Dia berkata kepada akuntannya yang berasal dari Moskow yang sedang sekarat, sembari merenungkan rasa takut akibat pertanyaan ini, yaitu, bagaimana jika ternyata seluruh perjalanan kehidupan saya selama ini berada di jalan yang salah? Saya selalu tahu apa musik saya, dan sekarang juga itu sedang dimainkan di sini, di depan Anda, di tempat ini, dan bahkan di saat saya duduk dan menulis buku-buku saya, lalu saya menyampaikannya kepada dunia apa yang saya tahu dan yang saya anggap sebagai kebenaran. Saya selalu merasa terpenuhi dan sejalan dengan tujuan saya. Dan kelak saya mencapai akhir hidup saya tidak akan pernah mengatakan, bagaimana jika seluruh perjalanan kehidupan saya selama ini ternyata berada di jalan yang salah. Siapapun Anda, apapun wujud dari irama musik Anda tersebut, maupun seberapa jauh suaranya, seberapa asing, seberapa anehnya orang lain menafsirkannya, jangan sampai kelak Anda tiba di akhir hidup Anda menyadari bahwa Anda akan pergi tanpa pernah memainkannya. Jangan mati dengan masih bermainnya musik di dalam diri Anda.